Tamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan mengenai data governance end-to-end. Pertama, perkenalkan, saya Alia Milati Rizpi dan ada kedua rekan saya, ada Imam Akbar Nugraha dan Osa Nastiar Maulani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu data governance. Data governance adalah serangkaian praktik, kebijakan, dan prosedur untuk memastikan pengelolaan data secara efektif, efisien, dan sesuai standar. Kemudian, bagaimana pentingnya dalam sebuah organisasi? Sebuah organisasi harus memiliki data governance karena data governance ini sangat penting untuk kepatuhan regulasi, keamanan data, kualitas data, pengambilan keputusan, dan efisiensi operasional. Selanjutnya, langkah utama dalam penerapan data governance. Langkah utama untuk penerapan data governance yaitu strategi dan perencanaan. Dari strategi dan perencanaan ini, data governance memiliki tujuan yaitu fokus pada kualitas data, regulasi, dan risiko. Kemudian data governance memiliki kebijakan dan kerangka kerja seperti tata kelola, pemilik data, dan panduan akses. Komitmen manajemen data governance yaitu mendapatkan dukungan dari pemimpin. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Imam Akbar Nugraha, dipersilakan. Baik, langkah selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data adalah langkah awal dalam manajemen data yang memastikan informasi yang relevan tersedia untuk dianalisis. Berikut adalah langkah-langkah dalam pengumpulan data. Yang pertama ada identifikasi sumber data, di mana terdapat dua sumber data yang bisa diidentifikasi. Yaitu yang pertama ada sumber eksternal dan uh, internal. Selanjutnya ada pengolahan awal, di mana pada pengolahan awal ini kita akan melakukan pembersihan, seperti menghapus data yang tidak valid, tidak relevan, atau salah. Lalu penghapusan duplikasi dan standarisasi. Lalu yang terakhir ada integrasi, di mana integrasi data ini adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam suatu format yang konsisten. Langkah selanjutnya ada pengelolaan data. Pengolahan data bertujuan untuk memastikan bahwa data tetap akurat, aman, dan memiliki nilai dalam jangka panjang. Berikut adalah implementasi dari pengolahan data. Yang pertama ada metadata. Metadata adalah data yang mendeskripsikan data lainnya, seperti struktur, definisi, asal, dan konteks. Selanjutnya ada kualitas data. Untuk menjaga kualitas data, kita perlu menerapkan beberapa langkah, seperti audit rutin, lalu menerapkan parameter kualitas, seperti uh, validitas, kelengkapan, konsistensi, dan ketepatan waktu. Lalu yang terakhir ada keamanan data. Terdapat 3 langkah utama dalam memastikan keamanan data, seperti kontrol akses, menggunakan teknik enkripsi, dan pemantauan. Lalu langkah selanjutnya ada penggunaan data. Penggunaan data berfokus pada bagaimana data dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Berikut adalah hal yang bisa diterapkan pada proses penggunaan data. Yang pertama ada analisis data, di mana kita melakukan proses eksplorisasi, memproses data, dan mempelajari data untuk menggali pola, tren, dan ulasan. Lalu ada visualisasi data, di mana proses ini menyajikan data dalam bentuk visual seperti grafik, diagram, dan dashboard yang interaktif. Lalu yang terakhir ada pengambilan keputusan, di mana setelah kita melakukan visualisasi, kita bisa menggunakan hasil analisis data untuk mendukung keputusan yang tepat dan strategis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Osa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan monitoring. Yang pertama, evaluasi keberhasilan tata kelola data dilakukan menggunakan indikator kinerja atau yang bisa disebut key performance indicator. Lalu yang kedua,
ada audit rutin, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Lalu yang ketiga, ada continuous improvement, yang dimana prosedur sementara diperbarui secara berkala untuk meningkatkan proses tata kelola data. Next. Di sini ada beberapa contoh studi kasus implementasi data governance di dunia nyata. Yang pertama, pada perusahaan Netflix, di sini Netflix menganalisis pola konsumsi konten dan memberikan rekomendasi personal dengan sistem data yang aman. Lalu yang kedua ada Google. Google di sini melakukan dan mengolah data pengguna dengan aman melalui metadata, keamanan, dan analitik, serta mematuhi regulasi seperti GDPR. Lalu yang ketiga ada IBM. IBM di sini memastikan kualitas data internal dan menyediakan solusi data governance berbasis AI untuk kliennya. Yang terakhir ada Amazon. Amazon di sini melakukan dan mengelola data pelanggan, pemasok, dan inventaris untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan serta menjaga privasi. Next. Untuk kesimpulannya sendiri, di sini dengan data governance yang baik, organisasi dapat memanfaatkan data secara maksimal untuk mendukung keputusan operasional, strategi, dan inovasi, sekaligus menjaga kepatuhan dan keamanan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.